Namaku Arya. Kalau saja malam itu aku memilih pulang lebih cepat, mungkin semuanya tidak akan terjadi. Tapi keserakahan kecil, ingin dapat ikan besar, ingin dapat konten viral, ingin membuktikan diri tidak takut, itulah yang menuntun kami ke rawa, yang bahkan warga enggan menyebut namanya. Rawa itu terletak di ujung desa, melewati kebun singkong dan jalur tanah yang jika diteruskan akan terhubung ke wilayah hutan lama yang satu bentangan arah dengan kawasan Alas Roban. Meski jaraknya jauh, warga sering menyamakan suasananya. Sama-sama sunyi, sama-sama berat, sama-sama menyimpan sesuatu. Tidak ada papan peringatan, tidak ada warung, tidak ada orang lewat. Hanya tanah lembek, pohon-pohon tinggi berakar mencuat, dan air hitam yang terlalu tenang. Aku datang bersama 3 sahabatku, Reza, Bima, dan Niko. Kami sudah sering memancing malam. Sungai, danau, waduk, semua pernah. Tapi rawa ini berbeda. Sejak kecil aku sudah dengar cerita tentangnya. Katanya, dulu di masa kacau, perempuan-perempuan yang dianggap pembawa sial dibuang hidup-hidup ke sana. Kaki mereka diikat batu. Mereka dipaksa berdiri di lumpur sampai perlahan tenggelam. Tidak ada kuburan, tidak ada doa, hanya lumpur yang menutup suara mereka. Orang desa menyebutnya rawa berdiri, karena yang masuk ke sana tidak pernah ditemukan dalam keadaan rebah. Aku tidak percaya. Reza paling bersemangat. Ia yang mengusulkan tempat ini untuk konten. Bayangin judulnya, Mancing di Rawa Paling Angker. Nyaris hilang, katanya tertawa. Tertawa yang nanti akan selalu terngiang di kepalaku. Kami tiba menjelang maghrib. Langit merah tua seperti luka terbuka. Kabut tipis sudah turun, padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Bau lumpur menyengat. Bukan bau tanah biasa, tapi seperti sesuatu yang lama membusuk. Sepi banget, gumam Niko. Aku baru sadar tidak ada suara apapun, tidak ada burung, tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Dunia seperti berhenti di batas rawa itu. Airnya hitam pekat, permukaannya rata seperti kaca, tidak ada riak kecil sekalipun. Kami duduk di akar pohon besar yang menjorok ke air. Aku melempar kail pertama. Suara pemberat jatuh terdengar dalam, seperti masuk ke sumur tak berdasar. Satu persatu mereka menyusul. 5 menit, 10 menit, tidak ada sentakan. Udara terasa makin berat, kabut makin tebal. Lalu joran Bima melengkung keras. Strike! Senarnya tertarik kuat. Tidak melonjak, tidak liar. Tarikannya stabil dan berat, seperti sesuatu yang bergerak perlahan di bawah. Bima berdiri. Wajahnya menegang. Berat banget ya. Aku ikut membantu memegang joran. Rasanya seperti menarik karung basah dari dasar air. Air di depan kami mulai beriak kecil. Gelembung muncul. Lalu sesuatu naik perlahan. Awalnya hanya rambut. Hitam panjang, kusut, mengambang di permukaan. Bima refleks menarik lebih keras. Dan wajah itu muncul. Perempuan. Kulitnya pucat kehijauan. Bibirnya kebiruan. Matanya terbuka lebar. Tidak berkedip. Tubuhnya tidak mengapung. Ia berdiri. Air hanya setinggi dadanya. Rambutnya menempel di wajah, tapi matanya jelas menatap ke arah kami. Reza terdiam, kamera masih menyala di tangannya. Niko mundur perlahan, aku membeku. Perempuan itu tidak bergerak, hanya menatap. Lalu senar putus sendiri. Tubuh itu tenggelam perlahan, tanpa percikan, tanpa suara. Air kembali tenang. Seolah tak pernah ada apa-apa, kami saling pandang. Itu bukan mayat biasa, bisik Niko. Belum sempat kami bereaksi, terdengar suara seperti langkah kaki di dalam air. Mengelilingi kami, mendekat. Kabut bergerak perlahan, menebal. Dari tengah rawa, satu kepala muncul lagi, lalu satu lagi, lalu satu lagi. Kini ada 5. Semua berdiri, semua bermata terbuka, semua diam. Reza menelan ludah.
Kita pulang sekarang. Kami segera membereskan alat. Tapi saat berbalik, jalan setapak tidak ada. Yang ada hanya pohon-pohon rapat dan kabut tebal. Kita tadi lewat sini. Bima mulai panik. Kami mencoba berjalan ke kiri. 10 menit, 20 menit. Kami kembali ke titik awal. Akar melingkar. Batu pipih setengah tenggelam. Kami berputar. Suara langkah kini sangat dekat. Tiba-tiba tanah di bawah Niko ambles. Ia jatuh ke rawa. Air memercik, tapi suaranya seperti tertelan. Kami menarik tangannya. Aku ditarik, teriaknya. Aku melihat jelas di bawah air. Tangan-tangan pucat mencengkeram kakinya. Banyak, terlalu banyak. Mereka muncul dari lumpur seperti akar hidup, menarik perlahan. Air mencapai dada Niko, leher, dagu. Matanya menatapku penuh teror. Arya! Lalu ia hilang, tanpa gelembung besar, tanpa darah. Air kembali tenang. Sunyi, Reza jatuh terduduk. Bima gemetar hebat, kabut perlahan menipis. Dan jalan setapak muncul lagi. Kami tidak menoleh, kami lari. Warga menemukan kami hampir tengah malam, penuh lumpur dan pucat. Kami menceritakan semuanya. Seorang lelaki tua bernama Pak Darto hanya mengangguk pelan. Kalian memanggil mereka, katanya. Kami cuma mancing. Reza hampir berteriak. Di sana melempar kail itu seperti mengetuk pintu, jawab Pak Darto. Dan kalau pintu dibuka, harus ada yang tinggal. Digantikan? Tanyaku dengan suara parau. Pak Darto mengangguk. Mereka yang berdiri di sana tidak bisa duduk, tidak bisa rebah. Mereka menunggu diganti. Malam itu aku tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat Niko berdiri di air. Matanya terbuka, tidak berkedip, dan mimpi itu mulai datang. Aku berdiri di rawa, air setinggi dada. Kakiku tertanam lumpur, tidak bisa bergerak. Di sekelilingku, perempuan-perempuan itu berdiri. Di antara mereka, Niko, masih kurang, katanya tanpa suara. Aku terbangun dengan napas tercekat. Mimpi itu berulang setiap malam. Sampai suatu malam aku terbangun dalam keadaan berdiri. Air dingin menyentuh dadaku. Kabut tebal rawa itu. Aku mencoba bergerak, tidak bisa. Kakiku tertanam dalam lumpur. Di tepi rawa aku melihat dua sosok, Reza dan Bima, memancing, menatapku tanpa ekspresi. Air mulai naik, dada, leher, dagu. Aku berusaha berteriak, tidak ada suara. Air menutup wajahku, gelap, sunyi. Air menutup wajahku. Dingin itu bukan sekadar suhu. Ia seperti sesuatu yang masuk ke pori-pori, ke tulang, ke dalam kepala. Gelap bukan karena malam, gelap karena cahaya tidak diizinkan masuk. Aku tidak bisa bernapas, tapi aku tidak mati. Aku berdiri. Kakiku tertanam dalam lumpur yang lembut, namun mencengkeram kuat seperti tangan hidup. Aku mencoba menggerakkan jari kaki, tidak bisa. Lututku seperti terikat sesuatu di bawah sana. Air perlahan turun dari wajahku. Sekarang setinggi dagu, aku masih berdiri. Di sekelilingku, kabut tipis berputar, dan mereka ada di sana. Puluhan, perempuan-perempuan dengan rambut panjang basah, wajah pucat kehijauan, mata terbuka lebar tanpa kedipan. Mereka berdiri membentuk lingkaran luas, jarak satu sama lain sekitar 1 meter, seperti pagar manusia yang tidak bergerak. Di antara mereka, Niko, kulitnya sudah tidak seperti manusia hidup. Bibirnya biru, matanya kosong, ia berdiri sejajar denganku. Kita tidak boleh sendiri, suaranya masuk ke kepalaku tanpa suara keluar dari mulutnya. Aku mencoba berteriak, suara tidak keluar. Di bawah air aku merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakiku. Lembut, dingin, seperti rambut yang melilit. Lalu sentuhan itu berubah menjadi genggaman. Tangan, banyak tangan. Mereka tidak menarikku turun. Tidak, mereka menahanku agar tetap berdiri. Aku mulai mengerti, ini bukan tempat tenggelam, ini tempat ditahan. Waktu seperti tidak bergerak di sana. Tidak ada malam, tidak ada siang, hanya kabut dan air setinggi dada.
Tiba-tiba aku mendengar suara jauh. Langkah kaki di air, tapi bukan dari sekelilingku. Dari luar lingkaran, kabut di sisi barat terbelah pelan, dan aku melihat dua bayangan di tepi rawa. Reza, Bima, mereka berdiri di darat, memegang joran, menatap ke arahku. Wajah mereka kosong, seolah aku bukan teman mereka, seolah aku bukan siapa-siapa. Reza melempar kail. Suara itu terasa seperti sesuatu menusuk kepalaku. Air di sekelilingku bergetar, tangan-tangan di bawah kakiku bergerak. Belum cukup, bisik suara serempak dari perempuan-perempuan itu. Bukan satu suara, banyak, menyatu. Air mulai beriak kecil. Di sisi kiri lingkaran, seorang perempuan perlahan tenggelam. Bukan terseret, ia turun sendiri. Pelan, seolah waktunya habis. Air menutup wajahnya, dan ia hilang. Lingkaran menjadi renggang, satu tempat kosong. Tangan-tangan di bawah kakiku menggenggam lebih kuat, dan aku merasa tubuhku terdorong sedikit ke samping, ke arah celah itu. Tidak, teriakku dalam hati, tapi tubuhku bergerak pelan, seperti digeser sesuatu yang tak terlihat. Aku sekarang berdiri tepat di posisi yang kosong tadi. Lingkaran kembali utuh. Aku bagian dari mereka. Air tidak lagi terasa dingin. Ia terasa netral. Diam. Waktu berjalan tanpa bentuk. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Mungkin menit, mungkin hari. Di dunia luar mungkin hanya beberapa detik. Tiba-tiba cahaya muncul di permukaan air. Kabut menipis, dan semuanya berubah menjadi gelap total. Aku terbangun. Di tanah, tubuhku basah lumpur. Paru-paruku terasa seperti habis ditenggelamkan. Aku batuk keras. Udara masuk seperti pisau. Aku tidak di rawa. Aku di rumah. Di kamarku. Ibuku menangis di samping ranjang. "Arya, kamu sadar?" Aku menatap sekeliling. Ayah berdiri di sudut ruangan dengan wajah tegang. "Apa yang terjadi?" Suaraku serak. "Kamu ditemukan pingsan di kebun bambu," kata ayah pelan. "Reza dan Bima bilang kamu hampir tenggelam." Aku terdiam. Hampir? Aku ingat jelas aku berdiri di tengah rawa. Aku ingat tangan-tangan itu. Aku ingat lingkaran. "Di mana Reza dan Bima?" tanyaku, dan ibuku ragu menjawab. "Mereka hilang." Jantungku seperti berhenti. "Mereka pulang malam itu," kata ayah. "Tapi besok paginya tidak ada di rumah. Motor mereka ada, orangnya tidak." Darahku terasa dingin. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba memahami. Jika aku kembali, siapa yang menggantikan? Keesokan harinya kabar menyebar cepat. Reza dan Bima tidak ditemukan. Pencarian dilakukan. Tidak ada jejak, tidak ada pesan, tidak ada tanda kekerasan. Seolah mereka menguap. Aku tahu kemana mereka pergi. Malam itu aku tidak tahan. Aku berjalan sendiri ke rawa. Bukan karena berani, karena aku tahu ini belum selesai. Langit gelap tanpa bulan, kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Saat aku sampai di tepi rawa, jantungku berdetak kencang. Air hitam itu masih di sana, tenang, diam. Aku melangkah mendekat. "Reza," teriakku. Tidak ada jawaban. "Bima," sunyi. Lalu terdengar. Aku membeku. Dari tengah rawa, kepala muncul. 1, 2, 3, puluhan. Dan di antara mereka, Reza, Bima. Mereka berdiri. Air setinggi dada, matanya terbuka. Kosong. Tidak ada ekspresi. Lingkaran kini lengkap lagi. Tidak ada celah. Aku mundur selangkah. Tanah di bawah kakiku terasa lunak. Lalu suara itu kembali terdengar dalam kepalaku. "Kamu sudah pernah berdiri." Aku gemetar. "Kamu tahu rasanya." Air di depan kakiku mulai beriak. Perlahan naik, padahal aku masih di darat. Tanah berubah lembek. Kakiku mulai tenggelam. Tidak. Aku mencoba melangkah mundur. Tidak bisa. Lumpur seperti hidup. Menarik. Aku jatuh terduduk. Tanganku mencengkeram tanah, tapi tanah itu berubah cair. Aku terseret ke depan. Air menyentuh kakiku. Dingin. Aku berteriak. Tidak ada yang mendengar. Air mencapai lutut, pinggang, dada. Aku mencoba berenang ke belakang.
Tidak ada dasar, tidak ada arah. Kabut menutup semuanya. Dan tiba-tiba, aku berdiri lagi. Di tengah rawa, lingkaran perempuan itu terbuka sedikit. Ada satu tempat kosong. Bukan untuk sekarang, untuk nanti. Kamu belum waktunya, suara itu berkata. Air perlahan turun. Kabut terbelah. Aku kembali di tepi rawa. Sendiri. Lingkaran di tengah masih berdiri. Reza, Bima, Niko, dan yang lain. Aku jatuh berlutut di lumpur. Aku mengerti sekarang. Rawa itu tidak mengambil semua orang sekaligus. Ia memilih. Ia menyimpan. Ia menunggu waktu. Yang pernah berdiri di sana tidak benar-benar bebas. Ia hanya diberi jeda. Suatu hari nanti saat lingkaran itu kembali kehilangan satu, aku akan dipanggil. Dan kali ini tidak akan ada yang menggantikanku. Sejak malam itu aku tidak pernah lagi melewati jalur menuju rawa. Tapi kadang, saat kabut turun lebih cepat dan udara terasa berat, aku mendengar suara samar dari kejauhan. Langkah kaki di air. Dan di dalam mimpiku, aku masih berdiri. Air setinggi dada, tidak bergerak, menunggu. Karena di rawa itu tidak ada yang benar-benar pulang. Mereka hanya diberi waktu sampai giliran berikutnya tiba. Dan saat kau mendengar senarmu ditarik pelan, berat, stabil, jangan tarik. Karena mungkin bukan ikan, mungkin lingkaran itu sedang membuka tempat untukmu.